Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Al-maq'id at-tasi' ashar, prinsip yang ke-19, syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Prinsip mengagungkan ilmu yang ke-19 adalah kita harus memiliki rasa cinta yang mendalam di dalam hati kita dengan ilmu yang kita pelajari. Karena kalau antum belajar ilmu agama ini didasari dengan cinta, insya Allah antum akan memperjuangkannya. Sesulit apapun ilmu yang antum pelajari, sesulit apapun ilmu yang antum sedang dapati, yang antum ingin dapati, antum ingin peroleh, tapi kalau antum memang cinta sama ilmu itu, antum akan berusaha sepenuh mungkin. Antum akan berusaha betul-betul memaksimalkan yang namanya kesanggupan antum, memaksimalkan yang ada pada diri antum. Itulah hakikat cinta. Bagaikan seorang lelaki yang mencintai seorang perempuan, iya kan? Orang nih laki-laki kalau udah cinta perempuan, dia akan berjuang setengah mati, bahkan sampai mati, betul nggak? Untuk mendapatkan rasa cintanya, untuk mendapatkan orang tersebut. Bahkan gunung pun kudaki katanya, danau pun kuseberangi, tidak ada perahu getek pun jadi, ya, tidak ada getek kelotok pun jadi, ya, mau 7 danau, 7 gunung saya seberangi dan saya akan daki untuk mendapat cinta si doi. Iya betul nggak? Gitu ikhwan fillah. Kenapa? Karena dia cinta. Hatta sampai sebagian orang saking bucinnya, ketika fulanahnya berkata, misalkan gitu ya, jemput saya gitu, jemput saya di sini dalam keadaan hujan tuh, iya kadang gitu kan, jemput saya di tempat ini karena mau pulang sekarang, hujan nih, digas nggak? Digas tuh ya kan. Jangankan hujan rintik-rintik, badai pun saya jalan, ya. Mau hujan angin, hujan ada badai, jangankan badai, es batu tuh hujannya tuh, yang kalau kena kepala sakit saya jalan untuk menjemput pujaan hati saya, ya salam, untuk menjemput orang yang saya cintai. Itu hakikat cinta ya, ya. Apapun cobaannya, apapun ujiannya, dia akan terus gaskan. Nah, demikian pula orang kalau cinta dengan ilmu, maka dia akan mengorbankan dirinya untuk mendapatkan. Dia rela capek untuk mendapatkan ilmu, rela mati-matian untuk mendapatkan ilmu agama, rela mendapatkan yang namanya cobaan yang banyak, sakit, yang namanya ujian ketika belajar ilmu. Dia berjalan jauh, dia safar, yang penting dia dapat ilmu. Bagaimanapun caranya, yang penting saya dapat ilmu agama ini. Itulah hakikat daripada apa? Rasa cinta. Fasidqu talaq lahu yujibu mahabbatahu. Seriusnya, jujurnya seorang yang mencari ilmu, maka jujurnya dia akan menghasilkan rasa cinta. Wa ta'allaqal qalbi bihi, dan akan menghasilkan ketergantungan hati kepada ilmu. Jadi harus jujur berarti dalam belajar, baru mendapatkan kecintaan kita terhadap ilmu agama. Wala yanalul 'abdu darajatal ilmi hatta takuna lazatuhul kubra fihi. Seorang
tidak akan mendapatkan derajat keilmuan, derajat betul-betul ilmu yang dia dapatkan sampai ya kelezatan yang besar dia peruntukkan untuk belajar ilmu agama. Ya, istirahatnya dia korbankan. Waktu mudanya yang harusnya anak muda zaman sekarang asik-asik dia korbankan. Banyak. Dunia yang menawari dia korbankan. Ya. Uang yang berada di hadapan dia, yang telah menjamin masa depan dia, istilahnya begitu ya. Kerjaan yang sangat banyak yang ada di hadapan dia korbankan demi ilmu agama. Insyaallah dia akan mendapatkan ilmu dan akan mendapatkan kelezatan belajar ilmu agama. Kalau belum kayak gitu dia tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu. Ya. Dia belum mendapatkan kelezatan ilmu. Dia belum mendapatkan kecintaan dia terhadap ilmu agama ini. Supaya antum dapat cinta kepada ilmu, hati antum bergantung terhadap ilmu. Ketika antum belajar ilmu, merasakan kelezatan yang tiada tara, tidak ada duanya. Al-ladza la ya'diluha al-ladzah, tidak ada bandingannya sedikit pun. Nah, maka antum harus betul-betul memperhatikan perkara yang kita akan sebutkan nanti kalau mau dapat kelezatan belajar ilmu. Wa innama tunalu lazzatul ilmi bi salasati umurin. Seorang akan mendapatkan kelezatan ilmu di dalam belajar, di dalam talabul ilm, dengan 3 perkara yang harus dia perhatikan. Zakaraha Abu Abdullah Ibnu Qayyim rahimahullah, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ahadiyah yang pertama, bazlul wus'i wal jahdi. Dia kerahkan segala usahanya dan segala kemampuannya belajar. Tidak mageran. Ada waktu belajar. Tinggalkan dunia, tinggalkan yang namanya hiruk-pikuk dunia gitu ya, hal-hal yang tidak mengasihkan sebenarnya kalau kita lihat ya. Yang kedua, sidqut talab. Dia jujur di dalam mencari ilmu. Ya, dia jujur nih mau dapat ilmu agama. Bukan cuma main-main, saya mau belajar nih, saya mau dapat ilmu. Tapi tidak jujur omongannya di dalam hati yang paling dalam, harus jujur. Ketiga, sehatun niyya wa ikhlas. Niatnya sehat, niatnya bagus, dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau antum, na'am barakallahu fikum, ingin mendapatkan kelezatan belajar ilmu agama, mendapatkan rasa cinta ketika antum belajar ilmu agama, betul-betul nih kita mendapatkan kelezatan sebagaikan apa? Kita mendapatkan kelezatan yang didapati oleh orang-orang pencinta dunia. Maka antum perhatikan 3 perkara tadi. Kalau udah lezat, cinta nggak dia? Cinta. Antum lezat nih terhadap uang, cinta nggak antum sama uang? Kan main. Coba bagaimana tuh hal tersebut kita arahkan kepada ilmu agama. Karena inilah yang akan menolong kita nanti di hari kiamat dan di dunia. Tidak ada yang menolong kita. Ya. Hanya kebodohan semata yang ada pada diri kita. Itu akan menimbulkan binasa ya pada diri kita dan keluarga kita nanti ketika kita telah berkeluarga. Apalagi antum ini calon dai, misalkan gitu ya, calon dai. Sebelum antum jadi dai, antum jadi dai buat keluarga dulu, keluarga besar antum atau keluarga kecil antum. Atau ketika antum telah menikah, itu nanti tanggung jawabnya besar. Kalau antum udah belajar ilmu agama, antum udah belajar ilmu-ilmu
yang ada di pesantren udah fokus belajar, antum nanti tanggung jawabnya bagaimana? Didik istri antum, didik anak antum bagaimana? Itu dosa kalau nggak dididik, ya. Makanya kita ketika sekarang belajar ilmu, bagaimana caranya nih kita bisa mendapatkan kelezatan ilmu agama, bisa mendapatkan kelezatan thalabul ilm, supaya kita nanti juga mendapatkan cinta kepada ilmu dan ketergantungan hati terhadap ilmu. Kalau nggak belajar, saya nggak enak. Saya harus belajar, saya harus belajar. Ya. Bukan terbalik. Kalau belajar saya nggak enak, nggak betah belajar. Itu musibah, ya. Jangan ikutin orang yang kayak gitu. Nah, ya antum akan mendapatkan tadi ya nanti tanggung jawab yang besar. Ya, tanggung jawab besar. Antum pernah di pesantren, barakallahu fikum. Antum paham ilmu, tapi antum udah mengajar istri antum, dosa besar. Ya, dosa besar. Wala tatimmu hadhil umur salasa illa ma'adafi kulli ma yushkilu 'anil qalbi. Tidak akan sempurna 3 perkara yang kita sebutkan tadi kecuali dengan menghilangkan segala perkara yang menyibukkan hati kita. Dari apa hati kita sibuk? Banyak perkara dunia yang ditawarkan kepada kita, mainnya kita, akhwatnya juga iya, perkara-perkara yang tidak jelas yang diobrolkan, yang menimbulkan dosa, banyaknya main dan yang semisalnya. Itu hal-hal yang menyibukkan hati kita. Hasad, dengki, iri, nggak ikhlas, ujub. Ya, itu perkara-perkara barakallahu fikum menyibukkan hati kita, mengotori hati kita. Kalau hati kita kotor, tidak akan kita mendapatkan yang namanya lezat dalam belajar ilmu agama. Tidak akan rasa kita mendapatkan mahabbah, rasa cinta terhadap ilmu ini. Tergantungnya hati terhadap ilmu tidak ada. Makanya banyak dari kita yang apa? Yang sangat mudah meninggalkan majelis ilmu, yang sangat mudah untuk tidak hadir dars belajar. Kenapa? Karena hakikatnya dia belum mendapatkan kelezatan belajar ilmu agama, belum mendapatkan apa sih sisi lezatnya belajar ilmu agama ini, belum mendapatkan rasa cinta di dalamnya. Hatinya jadi belum tergantung dengan ilmu agama ini. Padahal zat ikhwan, wallahi kitab demi kitab kita selesaikan, sedikit kita amalkan, terus naik terus, nahunya apa, bahasa Arab, nikmat ikhwanillah. Ya, makanya antum sekarang kalau ingin mendapatkan lezatnya ilmu, lezatnya belajar, antum harus betul-betul mengerahkan segala usaha antum, kesanggupan antum, jujurnya antum dalam belajar, dan sehatnya niat antum, ikhlasnya niat antum. Insyaallah Allah akan berikan lezat di dalam belajar ilmu dan rasa cinta dalam ilmu agama ini. Inna lazzatal ilmi fawqa lazzati sultan wal hakim allati tatatala'u ilaiha nufusun katsiratun. Sesungguhnya lezatnya belajar ilmu agama, lezatnya duduk di majlis ilmu, lezatnya berada di hadapan guru kita di dalam belajar ilmu, itu melebihi kelezatan yang ada pada sultan, raja dan penguasa. Yang mana raja dan penguasa ini adalah perkara yang banyak sekali dilirik oleh banyak manusia. Betul nggak ya, Pak? Saya pengen kayak dia, masya Allah, hartanya banyak. Itu raja. Enak kali ya kalau jadi raja ini, mau beli apa-apa bisa, mau ini bisa, mau itu bisa. Enak kali ya kalau jadi presiden.
Enak kali ya kalau jadi menteri jadi apa? Banyak kayak gitu. Orang banyak yang lirik. Padahal hal tersebut kelezatannya di bawah, rendah daripada lezatnya ilmu agama. Wa tubdhalu li ajliha amwalun wafiratun, yang mana sebuah kerajaan, penguasaan ini itu sangat banyak sekali orang yang mengusahakan hal tersebut supaya mendapatkannya dengan cara dia berkorban dengan uang yang sangat banyak. Ini pokoknya nanti kalau ada zaman nyoblos ya, serangan fajar gitu ya, saya kasih pokoknya uang. Ada orang yang sampai miliaran, ada nggak? Iya, supaya suara itu ke saya semua. Serangan fajar, fajar Ustaz, supaya mendapatkan kuasa. Wa tusfaku dima'un ghaziratun, dan juga ditumpahkan darah yang sangat banyak. Tertumpah darah. Apalagi dalam pemilihan presiden, banyak orang yang mati. Sebagian ada yang bacok-bacokan karena beda pemilihan. Inilah sistem demokrasi yang dikatakan sistem yang sangat jelek, udah jelek kufur, kesyirikan. Nah, karena dia menduakan hukum Allah Azza wa Jalla. Banyak kerusakan. Tapi kita nggak bicara itu. Al-qul ini maksudnya apa? Banyak sekali orang yang berkorban dengan harta, berkorban dengan jiwanya demi mendapatkan kepemimpinan, demi mendapatkan penguasaan. Ya. Padahal kelezatannya di bawah kelezatan ilmu. Makanya antum berarti apa? Harus berkorban sebagaimana mereka berkorban. Uang kita gunakan untuk belajar, beli kitab, jangan pelit. Ikhwanifillah, ada uang nih, kita lagi ada beli kitab, jangan pelit. Itu bentuk daripada apa? Mengerahkan diri kita, mengerahkan usaha kita, jujur di dalam belajar. Kita dapat uang saku per bulan berapa, sisihkan untuk kumpulkan di kitab. Itu baru thalibul ilmi sejati kayak gitu. Ya, tanya Ustaz, kitab apa kira-kira nih yang Anda beli lagi? Tanya. Kayak gitu, alhamdulillah azzakum jami'an. Ya. Walihada kanatil mamluk tatuqu ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha. Oleh karenanya para raja di zaman dahulu nih itu sangat ingin dan kangen terhadap lezatnya ilmu agama, belajar di ilmu agama, dan merasakan kehilangan kelezatan ilmu agama. Naam. Dan dia merasakan apa? Belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Atau tatlubu tahsilaha, ya dia meminta atau mencari supaya mendapatkan lezatnya belajar ilmu agama. Ini gitu ya khonifillah. Ya. Harus kita arahkan ke situ semangat kita. Qila li Abi Ja'far al-Mansur, dikatakan kepada Abu Ja'far al-Mansur, ini adalah Khalifah al-Abbasil masyhur, Khalifah Abbasiyah yang sangat masyhur. Alladzi kanat mamalikuhu tamla'u al-syirq wal gharb, yang mana kerajaannya dia nih itu memenuhi dari syirq al-gharb. Apa syirq? Timur sampai ke mana? Barat. Bayangin, dia memimpin suatu kerajaan yang mana kerajaannya dia itu penuh dari timur sampai barat. Sebagaimana kayanya ini, lebih daripada presiden. Sangat kaya ikhwanillah, berarti sangat mendapatkan apa yang diinginkan. Apa dikatakan kepada ini Abu Ja'far? Hal baqiya min ladzati dunya syai'un lam tanalhu. Kira-kira ada lagi enggak kelezatan dunia yang kamu belum dapetin? Uang banyak, ya kan? Uang banyak, semua ada. Raja nih ikhwan, pelayan ada. Kira-kira ada enggak sih kelezatan dunia yang belum ada, yang belum kamu dapatkan? Faqala,
Beliau menjawab, wa huwa mustawin ala kursiyihi wa sariri mulkihi. Ya, dalam keadaan beliau bersemayam di atas kursi rajanya beliau, singgasananya beliau. Ya, namanya raja kan punya singgasana gitu kan, tinggi gitu kan. Beliau berkata di atas itu, baqiyat khoslah, tersisa satu nikmat kelezatan yang belum saya dapatkan. Ajib. Apa kata beliau? An aq'uda ala mistobatin wa hawli ashabul hadis ay tullabul ilm. Saya duduk di sebuah kursi dan di sisi saya itu para penuntut ilmu hadis. Artinya beliau belum mendapatkan kelezatan ilmu, belum bisa menjadi ulama. Fayaqul mustamali, kemudian orang yang mustamali itu dia orang yang menulis nanti menghapus, nulis menghapus di papan tulis. Berkata orang yang menulis dan menghapus itu, man dzakarta rahimakallah, siapa lagi wahai syekh yang kau akan sebutkan hadisnya, siapa lagi? Ajib. Jadi beliau yang memiliki kerajaan yang kerajaannya sangat luas, menginginkan lezatnya ilmu. Kita sekarang telah mendapatkan tempat untuk belajar ilmu agama, untuk mencari ilmu agama, mencari kelezatan ilmu. Malah kita berpaling kepada dunia. Alangkah ruginya dan sengsaranya dan kelirunya. Sebagian talib kayak gitu, keluar pesantren dia malah mengarah kepada perkara dunia, bukan belajar ilmu agama lagi fokus. Lihat ini, dia udah punya dunia, pengen ilmu agama. Kita udah punya agama, pengen dunia. Allahu musta'an. Salah ikhwan fillah. Ini menunjukkan apa? Lebih lezatnya ilmu agama daripada ilmu dunia. Lezat ilmu agama bagi orang yang betul-betul telah mendapatkan kelezatan. Yani fayaqulu haddatsana fulanun qala haddatsana fulanun wa yasuqul hadits al-musnad. Maksudnya apa? Ya, dia mengatakan haddatsana fulan, haddatsana fulan, jadi ulama hadis. Dia membawakan hadis-hadis berserta sanad. Famata amiral qalbu bi ladzatil ilm saqatat ladzatul adab. Maka kapan hati kita itu dikuasai, diisi, dipenuhi dengan lezatnya ilmu, maka kelezatan adat-adat, perkara-perkara dunia yang lainnya itu akan hilang. Antum nggak akan memikirkan lagi daripada kelezatan jalan-jalan, kelezatan untuk main game, ya, kelezatan untuk nonton film yang enggak akan antum pikirkan lagi. Kelezatan nonton drama Korea, ya salah. Kelezatan yang lain-lain enggak akan antum pikirkan sebagaimana antum memikirkan kelezatan belajar ilmu agama. Karena kita telah memiliki kelezatan yang lebih tinggi. Jadi hari-harinya tuh ilmu. Tapi tidak boleh main, boleh silahkan ahlan. Tapi dia sekadarnya. Adapun kelezatan yang banyaknya diarahkan kepada ilmu dan ilmu. Ajib. Ya. Yang namanya hobi daripada perkara dunia kalah dengan ilmunya, dengan kelezatan terhadap. Inilah hakikat belajar ilmu. Inilah hakikat kehidupan para ulama. Sebagian kita kan enggak. Malah lezatnya ilmu terkalahkan dengan lezatnya main ML, main FF, lezatnya push rank, lezatnya HP. Kalau udah dapat HP dari pagi sampai pagi lagi gas. Hilang lezatnya ilmu seketika. Wallahu musta'an.
Ini kenyataan yang pahit di zaman sekarang. Betul apa betul? Nah, ini hati kita telah ternodai dengan banyak noda. Makanya nggak bisa kita mendapatkan kelezatan ilmu. Ketika kita dibicarakan demikian, sebagian apa? Tersindir. Wa dhahalatin nafsu anha. Ya, jiwa kita itu akan hilang daripada lezat-lezat dunia yang kita lihat. Nah, orang tidak akan mikirkan lagi kelezatan dunia kalau dia mendapatkan kelezatan ilmu agama. Tapi masalahnya sulit bagi kita mendapatkan kelezatan ilmu agama karena hati kita udah banyak noda-noda membandel. Sulit bagi kita. Bal tastahilul alam ladzata bihadhihi ladzah. Bahkan mustahil, ya, dia merasakan kesakitan, ya, dengan adanya kelezatan ini ketika dia belajar ilmu agama. Artinya apa? Dia betul-betul, ya, mengerahkan seluruh ilmu agama, belajar dengan penuh kelezatan sehingga dia lupa, ya, dia itu sedang adanya sakit dan semisal, nggak dirasakan sama dia. Alhamdulillah. Selesai prinsip yang ke-19. Sekarang prinsip yang terakhir, prinsip ke-20, ya, penutup majelis kita. Al-maq'idul isyrun, prinsip 20, hifdzul waqti fil ilmi, menjaga waktu di dalam ilmu agama. Nah, ini juga prinsip yang tidak kalah penting, kawan, ya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala fi Shayd Khatirihi. Berkata Ibnul Jauzi di dalam kitab Shaydul Khatir beliau, yanbaghi lil insan an ya'rifa syarafa zamanih. Seyogianya bagi para manusia untuk mengetahui kemuliaan waktu yang dia miliki. Jadi waktu yang kita miliki itu mulia, itu. Wa qadra waqtihi, dan kadar nilai waktu yang kita miliki. Fala yudayyi' minhu lahzatan fi ghairi qurbah. Jangan sampai dia hilangkan waktu tersebut walaupun sesaat dalam selain digunakan kepada ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuqaddim fihi al-afdal fal afdal min al-qaul wal amal. Dan dia hendaklah mengedepankan pada waktunya perkara yang paling afdal, kemudian perkara yang afdal dari ucapannya dan amalannya. Jadi khonifillah, kita harus betul-betul sadar waktu yang kita miliki sekarang itu sangat mulia. Dan waktu itu sangat cepat berlalu, ya. Anda katakan waktu itu sangat cepat berlalu. Waktu itu betul-betul tidak terasa. Ya, tiba-tiba sebagian ikhwan udah ada yang setahun belajar, 2 tahun, ada yang 3 tahun, tapi ilmu udah dapat belum? Ah, itulah kita pikirkan. Maka seyogianya kita pikirkan keutamaannya waktu kita ini. Jangan kita buang-buang terus. Karena waktu ini kalau udah hilang nggak akan bisa balik, ya. Wa min huna azumat ri'ayatul ulama lil waqti. Dan dari sinilah banyak sekali para ulama yang memiliki perhatian yang sangat besar, ya, terhadap waktunya. Hadza qala Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzar, ma dhaya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'bin ajib, ya. Tidaklah saya meninggalkan atau menghilangkan
melalaikan sesaat dari umurku untuk sendah gurau atau untuk bercanda. Ya mungkin kita belum bisa kalau kayak gitu ya, tapi minimal kita meminimalisir dari main. Lagi perkara-perkara yang tidak manfaat, perkara yang tidak menghasilkan sedikit pun manfaat pada diri kita. Tinggal apa film. Maqala Abu Wafa Ibnu Aqil alladhi sannafa kitab al-funun atau funun. Berkata Abu Wafa Ibnu Aqil adalah seorang penulis kitab al-funun fi 800 mujallad, kurang lebih ada 800 jilid. Banyak sekali. Ini kayak dongeng Habib. Ya Allah, ini dibawakan oleh beliau. Inni la yahillu li an udayya sa'atan min umri. Nah, kenapa beliau bisa menulis kitab sebanyak itu? Karena kata beliau apa? Saya tidak menghalalkan bagi saya sedikit pun untuk menyia-nyiakan waktu walaupun sesaat. Loh, kalau kita kan apa? Ngobrol dari habis Isya sampai jam 12 malam. Kalau nggak ngobrol, main HP nggak ada, nonton laptop. Ya, nonton laptop nggak ada paket, ada wifi. Hayu terus nonton video. Para ulama ikhwan fillah kehidupannya nggak ada gitu. Ya, apalagi di majelis ilmu, di ma'had tempat belajar ilmu, mencuri-curi nggak ada. Istilah katanya. Para ulama telah memiliki kesadaran sendirinya belajar ilmu, mendapatkan kelezatan. Ini waktu ikhwan ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dhaya'ul waqti asyaddu minal maut. Membuang-buang waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Lianna dhaya'al waqti atau lianna al maut yuqti'uka 'anid dunya wa ahliha. Karena kematian itu hanya memutuskan kita dari dunia dan dari penduduk dunia saja. Wa amma dhaya'ul waqti fa innahu yuqti'uka 'anillah wa daril akhirah. Adapun hilangnya waktu seorang, terbuang-buangnya waktu seorang kepada untuk perkara yang tidak manfaat, hal tersebut akan memutuskan diri dia dengan Allah dan negeri akhirat. Sudah ketemu dengan Allah, artinya dia lalai, dia belajar ilmu, main kerjaannya, ya, tidak ada kesadaran untuk betul-betul kembali ke jalan yang benar. Telah lama belajar ilmu agama, telah lama duduk di pesantren, tapi keadaannya masih demikian, masih buang-buang waktu, masih nyolong-nyolong waktu, main-main yang tidak-tidak, ya, laptop dan semisalnya, HP. Ustaz nggak lihat, Allah maha lihat. Ikhwani fillah azakumullah jami'an. Ya, apakah kita tidak takut nanti di hari kiamat akan ada pengadilan dari Allah Azza wa Jalla? Jadi waktu ini bahaya ikhwan kalau kita lalai di dalamnya. Dan hal terbesar seorang tidak bisa mendapatkan ilmu itu adalah buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu. Para salaf itu tidak mau buang waktu. Olahraga, fadol, boleh silahkan. Gym silahkan. Dan yang lain silahkan. Ahlan. Wa balaghat bihimul hal an yaqra alaihim halal akal. Ya, terkadang apa? Keadaannya mereka sangat luar biasa. Mereka saking sibuknya
Ya, mereka itu minta untuk dibacakan buku dalam keadaan mereka makan. Saking dah maunya kehilangan waktu dalam belajar ilmu agama, mereka lagi makan nih, minta dibacakan buku. Ana lagi makan, fadal, qara alayya, baca saya. Ajib. Kalau kita apa? Lagi makan ngobrol. Habis makan ngobrol. Ya. Habis ngobrol terus isinya. Tidak ada ilmu lagi, tidak ada ilmu. Bahkan kitab-kitab yang kita pelajari di kelas dari murojaah. Tidak menghafal. Tidak sadar kita hafalan Qur'annya masih sedikit. Hafalan Qur'an belum banyak yang mungkin. Ilmu pun belum banyak dipahami. Ilmu banyak yang lupa, matan banyak yang lupa. Kitab juga masih belum lancar bacanya. Kaidah nahwu belum mungkin, tapi apa? Tidak pernah jaga waktu. Selalu buang-buang waktu. Ya, apalagi yang kemarin katanya kasus malam jalan-jalan. Anak santri masa malam jalan-jalan. Keliling Grogot. Lah Ustaz, keliling Grogot gitu. Ada gitu ya? Ke Sungai Kandilo. Allah alam, apakah dia juga berdendang di Sungai Kandilo atau tidak? Allah alam. Dengan speaker yang tersebar di mana-mana. Ya, kalau seandainya itu mic buat masjid kan lebih bagus kan? Ya. Mas tuh kopi itu, sumpah. Ya. Itu sound system banyak sekali. Ada 10 kali di situ ya. Santri tapi keliling ke situ. Mungkin mau ikut nyanyi atau gimana. Allah Ustaz. Waktu ikhwan, waktu tidur. Tidur. Ada kadang ketika anak masih disakan, ngobrol sampai jam 12 malam. Nggak tahu anak tidurnya malam. Ikhwan fillah azakumullah jami'an. Ya, anak ndak larang untuk tidur sampai jam 1. Subuh pun ndak larang untuk tidur sampai subuh. Artinya ndak tidur sampai jam 3 ndak larang. Yang penting buat hal yang bermanfaat. Tapi ya jangan sampai kayak gitu terus, ya sakit nanti, berbahaya. Kecuali antum nanti baru punya anak, baru antum merasakan. Nah, jadi gitu ya, jaga. Ada bahkan ulama dari kalangan perempuan, ya, dia punya bayi, dia sempat-sempatnya masih menulis, menyalin kitab berjilid-jilid, kurang lebih sampai 6 jilidan dia salin kitab. Ada 2 ulama yang lagi yang dapatkan ceritanya, mengatakan apa, kalau ada kesalahan dari kitab yang saya tulis mohon dimaklumkan, karena saya menulis dalam keadaan sedang mengayuni anak saya yang lagi tidur masih bayi, sedang ngomong lah dalam keadaan ngomong anak saya, yang satunya sedang tidurin anak, karena saking dah mau kehilangan waktu. Ustaz. Fabal kana yuqra 'alaihim wa hum fi daril khala'. Bahkan terkadang apa dibacakan kepada mereka dalam mereka lagi di kamar mandi. Khala. Imam Ahmad menyuruh anaknya Abdullah untuk bacakan hadis ketika di dalam kamar mandi. Imam Ahmad haji. Kalau kita apa? Sari, ya Allah sari. Buruan. Itu doang kan? Saya kamar mandi. Atau bahkan di kamar mandi apa? Ketika waktu azan baru di kamar mandi. Telat mandinya. Ketika pengen maghrib baru mandi. Belum jelas. Karena kan waktunya buat main. Bagus. Fahfad ayyuhan talib waqtak. Maka jagalah wahai para penuntut ilmu waktu yang kamu miliki. Jaga.
ya, untuk belajar. Lihat antum sekarang antum berapa tahun sebagian di sini, udah berapa bulan, apa yang udah antum dapati di sini? Ya, belajar terus. Minimal kalau kita ada paham ilmu sebagian, kita paham sebagian lainnya dan kita berusaha untuk mengamalkan. Ya, sebagiannya apa? Ilmu ndak ada belajar, amalan juga kosong. Mustahil. Ini ndak baik kayak gini kan ya. Waktu tuh berharga banget. Dan nanti ini ditanya sama Allah. Waktu nikmat bukan? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya ya, tentang nikmat ini. Ya. Kita akan ditanya apa tentang nikmat ini, alhamdulillah. Jadi jangan kita apa? Meremehkan hal ini. Falaqad ablagha al-wazir as-salih Ibnu Hubairah fi nushaki biqaulihi wal waqtu anfasu ma unitu bihi. Waktu itu adalah perkara yang paling mahal, ya, yang untuk dia apa? Dijaga, betul-betul diperhatikan. Wa arahu ashal ma'alaika yadhi'u. Dan saya lihat waktu itu adalah perkara yang sangat mudah ya bagimu untuk disia-siakan. Ya. Waktu ini perkara yang harus kita betul-betul perhatikan dengan baik, memiliki perhatian yang besar. Kalau tadi waktu juga adalah perkara yang sangat mudah untuk apa? Hilang. Antum sekarang sebelum menyesal, ya bagi calon dai belajar, belajar. Ntar akan ditanya sama Allah tentang perkara ini semuanya. Ilmu antum, waktu antum. Makanya tadi kuncinya untuk mengamalkan prinsip ke-20 yaitu prinsip ke-19, bagaimana kita bisa mencintai ilmu dengan hati yang dalam, mendapatkan kelezatan belajar ilmu. Yang mana kelezatan ilmu ketika kita dapatkan mengalahkan segala kelezatan yang lain. Kita akan memprioritaskan ilmu terlebih dahulu daripada perkara yang lain. Kalau udah ada janji ilmu, yang lainnya kita batalkan. Yang lainnya hilang, tapi ilmu udah hilang, dia akan tenang. Lebih baik kehilangan yang lainnya daripada perkara dunia dibandingkan kehilangan kitab-kitabnya, ilmu-ilmunya. Itu orang kalau udah cinta sama ilmu kayak gitu, dapat lezat ilmunya. Tapi nyatanya sekarang enggak. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, tamatil khalas. Alhamdulillah telah selesai ya daripada khalasat ta'zim al-ilmi yang kita bacakan ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.